Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Asy'ari, nomor DP 2213210025, kelas 40B. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang komputer forensik, di mana ini akan menjadi tugas UAS, sebagaimana yang telah diberikan oleh dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Yuhandri Eskom Mkom. Yang pertama sekali, di sini saya akan menjelaskan apa itu komputer forensik. Komputer forensik adalah serangkaian prosedur yang dilaksanakan untuk memeriksa, mengamankan, atau menganalisa file atau data yang berada di dalam sebuah perangkat untuk diangkat dan dijadikan bukti yang sah di dalam proses hukum yang berlaku. Kemudian komputer forensik juga mampu mengembalikan data yang telah dihapus sebelumnya atau data-data yang telah diedit sebelumnya untuk memastikan keaslian file atau data yang akan dijadikan barang bukti tersebut. Kemudian yang kedua adalah tujuan komputer forensik. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahwa tujuan utama dari komputer forensik adalah menganalisa dan mengembalikan atau menjaga file yang akan dijadikan barang bukti. Tujuannya adalah untuk memastikan keasliannya, kemudian memastikan apa yang telah diedit atau apa yang telah dirubah dari barang bukti tersebut, atau memunculkan kembali barang bukti yang telah dihapus sebelumnya. Kemudian komputer forensik juga bertujuan untuk membantu pihak kepolisian atau pihak yang berwajib dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan perangkat digital atau perangkat komputer. Dan komputer forensik di sini juga sangat dibutuhkan oleh kepolisian dalam membuktikan kasus atau barang bukti dengan cara melihat atau menganalisa metadata yang berada pada file yang diforensikkan tersebut. Kemudian contoh kasus yang terjadi atau yang diselesaikan melalui jalur digital forensik di Indonesia adalah kasus yang terjadi pada tahun 2023, yaitu kasus tentang narkoba yang dilakukan oleh oknum kepolisian, yaitu Irjen Teddy Minahasa. Dalam kasus tersebut, para ahli digital forensik berhasil membongkar atau mengembalikan data berupa pesan singkat atau chat yang dikirimkan oleh pelaku kepada tersangka-tersangka yang lainnya, di mana ahli digital forensik berhasil memunculkan chat yang berisi tentang narkoba tersebut, yang mana chat tersebut sebelumnya telah dihapus oleh pelaku, dan bukti tersebut telah dianggap sah oleh pengadilan, serta menetapkan oknum polisi tersebut sebagai tersangka dan menjatuhkan vonis terhadap tersangka pelaku narkoba tersebut.
Kemudian, bagaimana menjalankan tahapan digital forensik? Yang pertama adalah sesuai dengan metode pada digital forensik. Yang pertama adalah melakukan persiapan, kemudian melakukan pengumpulan data, kemudian melakukan eksaminasi, kemudian melakukan analisis, dan yang berikutnya membuat laporan hasil dari analisis forensik tersebut. Adapun tahapan-tahapan tadi, persiapan yaitu mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk melakukan komputer forensik atau digital forensik. Yang kedua adalah pengumpulan data atau collecting, yaitu dengan mengumpulkan barang bukti berupa barang bukti digital yang telah ditetapkan sebagai barang bukti oleh kepolisian. Kemudian barang bukti yang didapat tadi, kita melakukan yang namanya akuisisi, yaitu kita mengklon sistem operasi yang ada pada perangkat digital tersebut untuk kemudian nanti dijadikan sebuah image file yang akan dilakukan forensik terhadap image file tersebut. Yang tujuannya adalah untuk menjaga keaslian atau tidak merusak barang bukti yang sebenarnya. Kemudian, mengapa digital forensik perlu dilakukan? Digital forensik perlu dilakukan karena memang pada masa modern seperti sekarang ini, segala tindak kejahatan, baik itu yang bersifat kriminal ataupun non-kriminal, merupakan sangat bergantung kepada alat-alat digital seperti handphone, komputer, atau dan yang lainnya. Adapun dilakukan digital forensik adalah untuk memastikan pelaku kejahatan tersebut melakukan kejahatannya dengan menggunakan alat-alat digital seperti handphone, komputer, atau dan yang lainnya. Dan di masa sekarang ini juga tidak terlepas dari teknologi bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang individu tidak lepas dari alat-alat digital, terutama handphone. Yang keenam, salah satu tools yang digunakan dalam digital forensik, yaitu tools yang pernah kita pelajari, adalah tools mobile edit forensik, di mana tools ini berfungsi untuk melakukan forensik terhadap alat atau bukti digital berupa handphone, yang nantinya di awal proses kita akan melakukan akuisisi, yaitu dengan mengklon atau membuat image file dari handphone tersebut. Kemudian setelah terbuat image dari handphone tersebut, kita akan melakukan analisis terhadap aplikasi yang digunakan atau yang ingin dianalisis. Seperti apabila kita ingin mengembalikan chat yang telah dihapus via WA, maka kita akan memforensikkan aplikasi WA-nya atau aplikasi yang lain seperti Instagram Messenger ataupun Facebook Messenger. Kemudian yang ketujuh, bagaimana legalitas digital forensik? Menurut Undang-Undang ITE, digital forensik memiliki legalitas yang resmi dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk dinyatakan atau dijadikan bukti yang sah
setelah dilakukan prosedur-prosedur sesuai dengan standar prosedur dari digital forensik sendiri, dengan menganalisa metadata yang terdapat pada perangkat digital. Kemudian hasil dari analisa metadata tersebut dibuatkan laporan sedemikian rupa yang sesuai dengan standar laporan hukum yang berlaku. Kemudian nanti akan diangkat atau dibawa ke pengadilan untuk dijadikan barang bukti yang sah. Demikian beberapa penjelasan seputar komputer forensik, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.